Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 kelompok 5. Dengan saya Azra Remolidin, absen 7. Saya Muhammad Firdaus, absen 6. Dengan saya Melita, nomor absen 25. Saya Anda Firdaus, absen 6. Dengan saya Bettina Sujan Ferry, absen 14. Kami akan mempresentasikan tentang tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang tumbuh di kalangan masyarakat. Macam-macam tarian rakyat berkembang berdasarkan letak daerahnya. Daerah yang dimaksud seperti pegunungan atau pantai. Hal ini yang menjadikan bentuk tarian tersebut berbeda. Tarian ini tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah oleh masyarakatnya. Tari ini digunakan sebagai simbol kebahagiaan dan sukacita. Tari rakyat ini tidak memiliki aturan baku sehingga dapat bervariasi dan berkembang gerakannya. Tari rakyat biasanya selaras dengan judul musik dan musiknya. Fungsi tari rakyat sebagai sarana upacara agama, sebagai pergaulan sosial dan bersenang-senang, sebagai hiburan dan tontonan rakyat, sebagai media pendidikan dan berarti. Tema tari rakyat. Tari rakyat menggambarkan kehidupan rakyat yang sederhana tetapi bersahaja. Tari rakyat identik dengan kehidupan yang sederhana seperti pedesaan. Tari rakyat memiliki gerakan yang sederhana, juga busana dan tata rias juga. Tarian rakyat memiliki tempo yang dinamis dan cepat menggambarkan kehidupan masyarakat. Tari rakyat umumnya menampilkan sifat humoris dan memberi kesan suasana yang sangat menyenangkan. Contoh tarian rakyat, tari serimpi. Tari serimpi merupakan tarian peninggalan Kerajaan Mataram. Kemunculan tari serimpi berawal dari masa kejayaan Kerajaan Mataram saat dipimpin oleh Sultan Agung antara tahun 1613 sampai 1646. Tarian ini istimewa dan sakral karena untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Kostum tari serimpi, senjata seperti keris kecil dari cutrik, jebeng, tombak, pendek, jemparing, dan pistol. Pakaian meliputi mekak, selendang, hiasan burung kasuari, sanggul centung, cundul mentul, kalung, gelang, anting-anting, sampur, dan jari. Kini pakaian menggunakan baju tanpa lengan dengan hiasan burung kasuari di kepala, gelang berhias bunga ceplok, dan jebahan. Pola lantai tari serimpi. Mondorini Mangkunegara. 1. Maju beksan. 2. Gawang beksan. 3. Gawang pajupat sehadap. 4. Gawang pajupat berhadapan. 5. Gawang pajupat adu kanan kiri. 6. Gawang pajupat adu kiri. 7. Gawang jajar wayang. 8. Mundur beksan. Tata rias tari serimpi yang digunakan dalam sajian serupa adalah rias korektif. Rias korektif adalah riasan yang lebih tebal daripada rias yang digunakan dalam kesenian yang bervariasi untuk memaparkan cantik wajah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan fungsi tari rakyat sebagai media terapi. Gerakan tarian yang membantu orang dengan kebutuhan khusus seperti cacat untuk proses terapi. Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana peran kostum dalam menambah keindahan dan makna dalam seni tari? Peran kostum adalah untuk menambah keindahan, memperjelas watak tokoh, membedakan masing-masing peran, dan memberi fasilitas untuk gerak.
Pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan tari klasik yang digunakan sebagai terapi. Salah satunya yaitu tari jatilan. Tari jatilan merupakan media terapi pada pasien rehabilitan gangguan jiwa. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 4. Sebutkan dan jelaskan satu contoh tari rakyat sebagai media pendidikan. Semua tari dapat digunakan sebagai media pendidikan karena semua tari memiliki manfaat berbeda baik untuk tubuh dan kinestik serta berkarya kreatif. Serta tari dapat juga diupload di media sosial sehingga semua orang dapat mengakses dan mempelajari dengan mudah. Di sekolah juga terdapat ekstra yang juga mata pelajaran yang mewajibkan tari sebagai media pendidikan. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan kelompok 6. Iringan musik apa yang digunakan pada tari serimpi? Iringan musiknya dari gamelan.